Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Oke, kali ini saya sedang berada di Jalan 32, Unit 1, Rimbu Bujang ya. Iya. Oke, ini bersama Abang Refdi. Refdi ya. Oke deh. Untuk teman-teman yang biasa di dunia perlelean pasti tahu beliau ya kan. Dan ini sedang ada acara pelatihan ya, Pak ya? Iya, pelatihan. Oke, dari Pematang Sapat. Pematang Sapat. Desa. Oke, Desa Pematang Sapat. Oke, Bang. Ini kita coba ngobrol-ngobrol tentang dunia lele khususnya ya, dan ikan-ikan yang lain potensinya seperti apa. Tapi kita pengen kenalan dulu karena kan ya kalau yang udah kenal oke lah. Kalau mungkin sebagian yang lain belum kenal, ini siapa ini Bang Refdi ini mengadakan pelatihan-pelatihan di sini nih? Saya asal dari kota Jambi. Saya masuk ke Rimbu Bujang ini tahun 2001 ya. 2001. Serempak dengan saya tuh. Serempak ya. Cuma nggak tahu, baru ketemu sekarang. Iya. Oke, oke. Nah itulah. Jadi saya merintis usaha perikanan ini. Memang betul-betul di Kabupaten Tebo ini memang belum ada apa-apanya saat itu. Waktu itu ya, 2001 ya. Terus saya belanja terus akhirnya ada teman gitu yang menyuruh saya untuk mengikuti pelatihan di aquaculture farm. Nah, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Oke. Ya, tapi sebelumnya waktu di Jambi itu memang kuliahnya di jurusan itu ya? Ya, kebetulan saya di Fakultas Perikanan jurusan Budidaya Perikanan, alumni Universitas Bung Hatta. Gitu. Halo teman-teman, alumni Universitas Bung Hatta di daerah Padang, Sumatera Barat. Kebetulan ibu katanya juga sama. Ya, ibu kebetulan adik tingkat saya di alumni Universitas Bung Hatta juga di Fakultas Perikanan juga. Oke, Ya. jadi ini ya saling melengkapi ini namanya ya. Oke, terus di pemerintahan gimana nih? Bu? Kalau saya hanya bantu-bantu saja mas, ya di perikanan bantu-bantu di Kabupaten Tebo. Sebelumnya saya bantu-bantu juga di Provinsi Jambi di Dinas Kelautan dan Perikanan. Ya. Terus karena pindah ke sini istri mengangkat dari provinsi tugas di sini, kita punya komit untuk membangun dunia perikanan di Kabupaten Tebo, akhirnya kita bangun ini. Oke. Jadi sekarang posisinya masih di pemerintah masih ya? Ya bantu-bantu mas, ya masih. Ya. Ibu juga masih. Iya, Ya? masih di Jawa. Oke. Jadi akhirnya mendirikan usaha ini, pelatihan bertahan ini. Apa namanya tadi Bang? Di aquaculture farm, Aquaculture farm ya. Oke. Farm, ya. Itu tepatnya kapan mulai aquaculture farm berdiri tuh? Aquaculture farm ini berdiri tahun 2008 mas. Oh, 2008 ya. 2008 ya. Kalau pelatihan itu 2014 kita mulai. Oke. Nah, dari mana mereka tahu aquaculture farm itu? Apakah Bang Refdi memang katakanlah mempromosikan itu atau gimana mereka tahu? Kan katanya banyak yang dari Sumatera Barat ya, yang jauh-jauh ke sini itu. Mereka tahu dari mana ya? Iya. Kebetulan saya banyak teman nih mas, banyak teman gitu kan. Saya sering posting terus awalnya untuk pelatihan itu kan, akhirnya dihubungi teman-teman itu, akhirnya rame sih di sini, akhirnya rame terus yang lain melihat juga, lihat postingan saya gitu kan. Yang pelatihan itu kan bukan dari Provinsi Jambi saja, kan dari Sumatera Barat banyak juga ke sini gitu kan, banyak juga sini dari luar provinsi banyak juga untuk melakukan pelatihan sini gitu kan. Namanya juga sekolah-sekolah ya? Ya sekolah-sekolah juga banyak sekolah melakukan MOU, universitas juga. Insya Allah di minggu depan itu Universitas Muara Bungo Fakultas Perikanan akan pelatihan juga di sini mas. Oh gitu ya. Oke. Sebelumnya jadi, ada dari sekolah-sekolah, universitas, kemudian dari desa. Dari desa, ada pihak swasta juga, ada mandiri juga mereka untuk melakukan pelatihan di sini perorangan. Gitu. Oke. Bahkan ini ada ini ya bang, tempat asramanya ya, Ya, kalau untuk yang jauh ya. Ada asramanya di sini ya, namanya apa ya? Ada asramanya, ada kita fasilitas dapur, MCK ya. Kamarnya gitu kan, kasurnya, lemarinya gitu kan, semua kita lengkapi meskipun masih sederhana, tapi masih bisa lah. Oke, lumayan lah. Jadi nggak repot-repot kalau misalnya jauh-jauh dari Sumatera Barat, dari mana ke sini nggak perlu repot-repot cari penginapan ya, karena di sini udah tersedia. Tersedia ya. Oke. Ya, tapi katanya ada yang sampai
lama sampai 3 bulan. Itu kok sepanjang itu Bang ya? Iya, dia 6 pelatihan atau magang di sini sampai 3 bulanan ya. Mulai dari pembenihan sampai Pemanen enggak ya? panen, terus pengolahan hasil produksi juga kita ajarkan di sini gitu gitu ya. Kebetulan di Aquaculture Farm juga kita punya produk juga itu baru-baru ini sudah launching juga Mas itu pojok dapur Amanda. Nah itu pecahan dari Aquaculture Farm. Pojok dapur Amanda itu adalah produk dari hasil produksi akhir dari perikanan di Aquaculture Farm. Oh gitu ya. Ya. Itu contoh produknya seperti apa tuh Bang? Di situ ada apa namanya rendang lili ya. Rendang lili itu gitu ya. kan biasanya Baru denger. baru dengar. Mungkin kita pertama kali di Indonesia melakukan itu ya. Biasanya kan daging ayam itu direndang. Sekarang kita coba lili direndang. Terus lili asap, produk-produk lain gitu. Nanti ada apa namanya lili crispy seperti di French chicken kita segala macam, itu produk kita lanjutan akan kita launching juga itu. Oke, luar biasa. Oke, jadi lengkap ya, mulai dari pembenihan sampai produk yang dihasilkan dari lele dan ikan-ikan yang lain bisa ya. Oke, terus ini saya pengen tahu sih Bang, potensi khususnya untuk lele ya, untuk kayak di Rimbu Bujang pada khususnya atau umumnya di Sumatera itu emang masih ada nih Bang? Soalnya kan gini, saya lihat juga nampaknya kalau di pasar kan banyak gitu ya. Terus peternak atau petani ikan ini saya juga nggak tahu sih sebanyak apa, tapi saya lihat juga ada lah gitu. Jadi seperti apa gambarannya Bang kalau khususnya lele lah di Rimbu Bujang itu? Untuk budidaya lili di Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo itu potensi sangat luas sekali Mas. Sangat luas sekali. Cuman karena teman-teman tidak ada punya komitmen untuk membangun dunia perikanan lili ini, akhirnya sekali dua kali akhirnya tidak melanjutkan. Padahal sangat berpotensi sekali. Contoh saja saya kemarin saya mau melakukan pengolahan perikanan, saya kekurangan ikan nih Mas. Akhirnya saya ngambil di mitra kerja saya. Mereka ngambil benih ke saya, hasil panennya saya tampung juga untuk saya produksi, untuk jadi pengolahan hasil produksi, saling membantu. Ada juga sih yang bilang katanya kalau di Rimbu ini dari petani Rimbu sendiri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di Rimbu Bujang, apa betul seperti itu Pak? Ya sebenarnya gini, pada awalnya itu tercukupi Mas, sebenarnya tercukupi. Cuma kadang-kadang kawan-kawan ini yang namanya usaha itu kan ada naik turunnya, tapi ada yang disebut dengan overproduksi, nggak ada disebut overproduksi. Paling-paling 1 minggu nanti habis lagi hasil produksinya. Nah di situ kesempatan bagi pedagang-pedagang mengambil keuntungan, ngambil keuntungan sah-sah saja mereka mengambil keuntungan. Akhirnya mereka ngambil ikan-ikan itu dari luar. Padahal potensi kita besar untuk memproduksi ikan lebih banyak di sini. Dan nampaknya lele juga udah ini ya di masyarakat, acara hajatan untuk lele. Terus ya seperti yang pedagang-pedagang kuliner kan pecel lele itu juga udah memasyarakat kayak gitu ya. Jadi sebenarnya lele sangat diterima oleh masyarakat. Cuma pemasarannya ini kayaknya yang belum ini Bang ya, belum bisa apa ya, masih ada kendala nampaknya. Ya itu tadi. Iya betul, pemasaran ada kendala. Sebenarnya teman-teman itu mindset, cara berpikir teman-teman petani itu nggak tahan banting juga Mas. Jadi kita dimanfaatkan oleh orang yang membeli produk kita gitu kan. Akhirnya mereka kan tidak mau putus mitranya dari luar daerah, karena mereka takut terputus di dalam Tebo atau di Rimbu Bujang pada khususnya, sehingga mereka nggak mau putus karena memang berkaitan dengan usaha mereka. Tapi kalau masalah harga sebenarnya stabil di lele nih Bang ya? Stabil Mas di sini ya, stabil. Paling kecil mentok itu tuh 17.500 ya. Sekarang harga 18.000, bahkan ada yang punya pasaran sendiri bisa sampai 19.000. Oke, itu harga jual dari petani ya? Dari petani ke pedagang. Oke, soalnya kalau saya beli di pasar tuh rata-rata 23. 23. 23 gitu ya. Oke. Terus
untuk budidaya ini, saya pengen tahu sih gambaran secara umum aja sih Bang, kalau misalnya kita pengen ini nih punya penghasilan sampingan dari lele ini 1 bulan 1 juta gitu, kita kira-kira perlu berapa banyak melihara atau budidaya lele ini? Nah itu sebenarnya gini, kalau pemula dia bilang kalau dia pelihara lele gitu kan itu nggak untung ya kalau dibandingin dengan hasil produk yang lain, misal dari karet misalnya dibandingkan seperti itu, secara umumnya oke lah gitu kan. Tetapi coba kita bayangkan kalau 1000 ekor ikan lele kita pelihara antara 50 sampai 50 hari di kolam tanah gitu kan, bisa panen gitu ukuran 57 atau 58, itu mereka bisa menghasilkan keuntungannya antara 300 sampai 400 ribu Per seribunya per ya? seribunya gitu kan. Kita ambil yang paling kecil ya 300 sampai 400 ribu. Nah tetapi kalau kita mau keuntungan lebih besar berarti volumenya tembarnya harus ditingkatkan. Nah, seperti ada mitra saya itu rata-rata dia per 2 minggu sekali dia isi 10.000 mas, 10.000. Akhirnya dia bisa panen itu seminggu sekali gitu kan, seminggu sekali itu antara 5 sampai 6 juta per minggunya dia hasilkan. Ya 5 juta seminggunya dia bisa dapat itu hasil panen. Maksudnya itu keuntungannya atau Keuntungannya sampai 5 jutaan dalam per 2 minggu sekali bisa. Karena dia tanam tebarnya itu 10.000. Iya, jadi setiap panen itu antara 1 sampai 2,2 ton, 1,2 ton, 1 ton sampai 1,2 ton. Tadi penghasilannya itu sekitar 5 juta per 2 minggu sekali. Kalau tanamnya seminggu sekali. lumayan gede juga tuh. Lumayan gede juga mas. Itu pakannya masih ngandelin dari pabrikan atau Pakan gimana? pabrikan. Jadi kita bina teman-teman petani bahwa ada namanya CBD, cara budidaya ikan yang baik dan benar. Jadi apa yang kita produksi, apa yang kita hasil itu bisa dikonsumsi oleh manusia, itu aman bagi kesehatan kita sendiri sebagai manusia. Gitu. Jadi memang pakannya memang betul-betul pakan pabrikan yang betul-betul higienis, tidak seperti yang konotasinya selama ini lili itu jorok, tidak ternyata. Oke. Soalnya kan gini, katanya kan kalau kita ngandalin pakan pabrikan kan mahal biasanya gitu. Pakan pabrikan itu. Artinya ternyata dari harga yang mahal yang pabrikan itu pun ternyata masih punya untung gitu. Masih punya untung mas, asal dia volumenya ditingkatkan, bukan hanya 1.000, Paling nggak 10.000 ya. 10.000 setiap pola tanamnya bisa menghasilkan sekian. Kalau 10.000 itu butuh kolam berapa luas tuh bang? Nah kita untuk pemula saja gitu per meternya 100 per ekor meter. per meternya. Per meter Persegi, 100 ekor ya? Misalnya dia punya 10 kali 10 artinya bisa 10.000 10.000 ya? Iya. Oh, iya. Jadi 10 kolam 10. Padahal itu sebenarnya kalau memang sudah mahir orang berani per meternya tuh sampai 150 ekor per meternya. Ya kalau 10 kali 10 berarti bisa 15.000 pada tebarnya. Tapi untuk mencari keamanan mereka tebarnya tutup 1.000 per meter. Oke. Ya terus kemarin saya lihat postingan abang itu yang model bulat itu ada juga di pelatihan ini ya? Iya ada kolam air. Kebetulan kemarin waktu di bulan 3 saya postingan itu ada program di Kecamatan Muara Tabir, Desa Bangko Pintas. Mereka pelatihan juga di sini mas, pelatihan. Akhirnya mereka realisasikan dengan kolam bundar tadi itu. Kalau di Muara Tabir mas lokasi itu. Karena saya ada juga nih ada budik damber itu kan, seperti kita lihat di sana itu sistem ras itu kan bisa sertifikasi. Oke. Ya jadi pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan lele ya ini pusatnya di sini. Ya karena ternyata saya aja yang orang di Bogor itu malah baru tahu gitu. Padahal itu yang jauh-jauh dari Sumatera Barat malah udah kesini. Iya, Sumatera Barat. Ya kemarin terakhir ada itu dari Pasaman mas ya, Pasaman Sumatera Barat. Ngambil benih juga di sini. Gitu. Oh benih ada juga ya? Iya benih kita ngambil bibitnya di sini dari Sumatera Barat. Pasaman kemarin 2 hari yang lalu. Oke. Ya jadi itu teman-teman ternyata masih ada potensi yang cukup besar walaupun padahal itu ngandalin makan dari pabrikan. Ya. Jadi kalau saya sih berpikir seandainya kita bisa nambah pakan
yang bikinan sendiri kayaknya lebih gede lagi nih. Wah ya, kemarin saya lihat postingan dari apa namanya Jejak Heru kemarin. ada maggot ya Mas ya. Iya, Itu iya, sedang naik daun tuh, yang viral-viralnya gitu kan. Iya. Memang ada beberapa teman saya sudah mengusahakan itu di mitra kita di unit 9. Ya sudah mungkin pertama kali juga lah di Kecamatan Rimba Bujang untuk mengusahakan maggot itu. Oh gitu. Ya, jadi terbantu dengan maggot tadi itu. Ya, proteinnya tinggi Mas ya. Jadi bisa mengurangi hasil dari pakan pabrikan gitu kan. Jadi keuntungan mereka tuh bisa lebih tinggi gitu. Oke. Jadi kelebihannya memang kalau lele itu pertama di masyarakat udah diterima gitu ya. Iya. Nggak ada yang nggak mau lah kayaknya. Iya. Semuanya suka. Suka. Yang kedua harganya stabil Pak ya. Harga Ya naik stabil. turunnya segitu lah ya. Naik turun segitulah Mas ya. Oke. Ternyata untuk yang mau beli bibit di sini juga ada. Di sini bibit di sini ya. Ada yang bisa nomornya dihubungi Bang kalau misalnya mau pelatihan gimana biar Iya. langsung bisa ini nanya-nanya ke Iya, Abang nih. Iya, iya. Kalau mau pelatihan di Aquaculture Farm silakan kontak saya atau beli bibit atau benih atau produk-produk olahan dari Pojok Dapur Amanda bisa hubungi ke nomor HP 0852 0852 ya 66 44 44 66 15 Oke. atau ke 0812 Hah? 74 97 307. Oke. Ya nanti langsung tanya-tanya ke beliau gitu kan. Barangkali ya sistemnya seperti apa kalau yang nginep terus yang tidak barangkali kan macam-macam ya, ada yang 3 bulan, ada yang 3 hari gitu. Iya, iya. Ya, nanti bisa langsung tanya ke beliau. Oke. Jadi ini teman-teman, ini alamatnya di Jalan 32 Iya, BTN. Unit 1 di BTN ya. Iya, BTN ya, di belakang BTN. Jadi, belakang BTN. Jadi BTN ke belakang. Iya, iya. Paling samping kiri namanya. Kanan ya, paling samping kanan. Iya. Lorong paling kanan ya. Iya, lorong paling kanan paling ujung. Oke, dan mentok aja udah. Mentok aja udah sampai di Aquaculture Farm gitu. Oke. Kebetulan juga seharusnya sudah ada juga ini P2MKP ini perpanjangan tangan dari Kementerian Kelautan Perikanan. Insya Allah sebenarnya sudah ada beberapa tahun yang lalu karena COVID saya dapat hubungan ternyata kemungkinan tahun 2002 izin P2MKP pelatihan mandiri Kementerian Kelautan dan Perikanan khusus Jambi itu akan keluar di Aquaculture Farm tahun depan habis tahun ini kemungkinan juga satu-satunya di Provinsi Jambi Mas yang sudah memang ada dua di Muar Jambi tetapi kayaknya kurang aktif kayaknya kalau memang kurang aktif saya sudah dapat izin bisa jadi saya satu-satunya di Provinsi Jambi beradanya di Kabupaten Tebo Mas di Kecamatan Rimba Bujang Mas. Jadi ini bukan pusat di Rimba Bujang saja, tapi Iya. pusat di Jambi. Jambi, insya Allah Mas, insya Allah. Luar biasa. Oke, Abang Refdi terima kasih waktunya dan kesempatannya. Saya bisa dikasih kesempatan ke sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk warga Rimba Bujang dan sekitar. Ya, mudah-mudahan tambah sukses Mbak. Terima kasih. Oke teman-teman, itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.